Tahukah kamu, apa arti mmHg pada alat tensimeter, dan apa hubungannya? Ketika kita melakukan cek tekanan darah, pasti hasil tersebut akan ditulis dengan satuan mmHg. Mungkin jika kalian mengetahui arti dari satuan mmHg, pasti kalian akan mulai bertanya-tanya, sesuai dengan yang ada di pikiran admin. Jawabannya, sebenarnya mmHg berasal dari kata satuan mm, yang mempunyai arti milimeter, sedangkan Hg merupakan unsur yang ada pada tabel periodik saat pembelajaran kimia, yaitu dari bahasa Latin, hydrargyrum, yang mempunyai arti merkuri atau air raksa. Dan jika digabung, mmHg mempunyai arti milimeter merkuri atau milimeter air raksa. Sekarang kalian mulai bertanya-tanyakan, apa hubungan air raksa dengan alat tensimeter? Memang pada alat tensimeter ada air raksanya ya. Singkatnya, hubungan air raksa dengan alat ukur tensimeter, terutama yang ada di zaman sekarang, baik yang konvensional maupun digital, hanya sebatas mengambil konsep pada tekanannya saja. Bukan menggunakan air raksanya secara langsung. Kok bisa Min? Sebenarnya, ini terjadi karena berasal dari penemuan alat tensimeter pertama, atau nama lainnya yaitu sphygmomanometer, yang dibuat oleh Samuel Siegfried Karl Ritter von Bosch pada tahun 1881. Alat tensimeter pertama ini mempunyai cara kerja, di mana air raksa yang digunakan dijadikan parameter pada alat ukur. Tekanan udara dari pompa akan menaikkan kolom air raksa, kemudian setelah tekanannya dilepas, air raksa yang turun pada meteran, dengan metode penetapan tekanan darah tertentu, akhirnya akan menunjukkan nilai pada tekanan darah kita, dan disinilah yang akan menjadi dasar satuan mmHg. Mungkin kalian mulai bertanya-tanya lagi, mengapa pada waktu dulu, lebih memilih menggunakan air raksa, sebagai acuan untuk pengukuran, mengapa tidak menggunakan air biasa saja, yang lebih mudah didapat? Jawabannya simpel, hanya untuk mempermudah, dan keakuratan, pada saat perhitungan tekanan darah. Seorang pencipta alat ini, pastinya sudah melakukan analisa yang baik dan matang, sehingga digunakannya air raksa pada meteran, daripada air biasa. Contohnya, air raksa memiliki kepadatan yang tinggi, daripada air biasa, maka jika menggunakan air biasa, kolom tensimeter akan menjadi terlalu tinggi. Air raksa juga mempunyai sifat yang baik, salah satunya, tidak menempel pada permukaan benda, dan tidak berbusa, atau berbuih, seperti air biasa. Dan juga memiliki warna yang pekat, sehingga bisa terlihat dengan jelas. Lagi dan lagi, kalian mulai bertanya-tanyakan, mengapa alat tensimeter di zaman sekarang, tidak menggunakan air raksa lagi? Jawabannya, untuk menghindari toksisitas dan limbah, yang dapat disebabkan oleh paparan air raksa. Bayangkan jika tensimeter air raksa, disebarluaskan ke seluruh dunia, berapa banyak air raksa yang akan digunakan, jika tidak dikelola dengan baik. Maka dari itu, alat tensimeter di zaman sekarang, tidak lagi menggunakan air raksa, untuk menghindari sisi negatifnya. Akan tetapi, bukan berarti alat tensimeter yang menggunakan air raksa sudah tidak ada lagi. Buktinya, masih ada hingga sekarang. Tentunya dengan peningkatan keamanan, untuk meminimalisir toksisitas. Bisa digunakan sebagai standar, untuk kalibrasi alat di zaman sekarang, atau sebagai sarana edukasi untuk pembelajaran, dan lain-lain. Terima kasih telah menonton video ini. Jika admin ada kesalahan dalam membuat informasi pada video ini, silakan kalian isi komentar pada kolom chat, untuk memberi masukan dan saran ya. Karena admin hanyalah manusia biasa, yang tidak luput dari kesalahan. See you again next time guys.